Ada sebuah doa dalam Al-Quran yang Allah ajarkan agar kita memiliki rumah di surga. Dan itu subhanallah rumah yang Allah sendiri ceritakan dalam Al-Quran untuk seorang wanita yang solehah yang bernama Asia, istri dari Fir'aun. Teman-teman bayangkan, saat ini saya berada di Istana Basa Pagaruyung. Di belakang saya ini Istana Basa Pagaruyung yang luar biasa ya, dari rumah adat Minang seperti ini. Itu ada 3 lantai, 4 lantai bahkan ke atas ya. Kita nggak tahu berapa lantai di dalam, kita belum masuk nih ya. Subhanallah, itu saja kita melihat Masya Allah besar sekali tempat istana yang ditinggali oleh seorang raja di dunia. Di daerah saat ini kita berada di Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat. Mau nggak teman-teman saya ajarkan satu doa yang Masya Allah Allah ajarkan kita dalam Al-Quran agar kita bisa dibangunkan rumah di surga. Dengarkan ayatnya dulu. Wadaraballahu mathala, dan Allah mengambil permisalan lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, imra'ata fir'aun, istri Fir'aun. Wadaraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat, ketika dia berdoa. Nah ini doanya, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Doanya, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku rumah di surga, atau ya Allah bangunkan bagiku istana di surga. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Lalu kemudian istri Fir'aun Asia melanjutkan doanya, wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalan-amalannya. Wa najjini, dan selamatkan aku minal qaumidz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Teman-teman, itu tadi dalam bentuk doa, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Boleh kita pakai agar kita mendapatkan istana di surga dan rumah di surga. Lalu bolehkah saya memberitahukan lagi tambahan sebuah amalan yang kalau kita amalkan, kita akan dibangunkan oleh Allah istana di surga, rumah di surga. Ada 3 amalan saudara sekalian yang membuat kita bisa insya Allah dibangunkan istana dan rumah di surga. Amalan yang pertama, membangun masjid di muka bumi, atau ikut membangun masjid. Kalau kita punya harta, kita bangun dengan uang kita sendiri lebih baik. Kalau kita bisa membantu pembangunan masjid berapapun, maka itu juga akan masuk kepada membangun rumah dan istana di surga. Dan tahukah hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangunkan bagi Allah di bumi ini masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Amalan yang kedua ikhwah sekalian, yang juga memberikan kita dan semua yang Masya Allah hadir di muka bumi ini, yang Allah izinkan hidup di muka bumi ini untuk dapatkan rumah di surga, adalah menjaga sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Tahu nggak 12 rakaat rawatib itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6 ya, 2 rakaat setelahnya. Lalu kemudian setelah asar tidak ada, sebelumnya tidak ada, 2 rakaat setelah maghrib, 10 ya. Lalu kemudian ditutup dengan 2 rakaat setelah isya. Inilah yang dinamakan 12 rakaat rawatib. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shalla 12 rakaat, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Yang ketiga teman-teman, yang membuat kita bisa insya Allah dibangunkan oleh Allah rumah di surga, adalah dengan membangunkan rumah anak-anak yatim, fakir miskin, para penghafal Al-Quran. Siapa yang kemudian membangunkan seseorang rumah untuk mereka tinggali, anak yatim, fakir miskin, penghafal Quran, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Itulah amalan yang insya Allah membuat kita bisa masuk ya dalam kategori orang-orang yang akan dibangunkan rumah di surga. Hafalkan doanya, amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempunyai rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair dari Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.